Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas bencana kelaparan di Uni Soviet. Peperangan atau pertempuran pasti menyebabkan dampak-dampak negatif ya guys. Seperti diantaranya adalah kerugian psikis. Kerugian psikis ini menyangkut batin ya guys. Jadi ada beberapa diantaranya itu yang nggak mau perang lagi atau bahkan trauma. Di antara mereka juga banyak yang nggak mau mendengar suara-suara kayak macam suara berisik itu loh geng, kayak suara ledakan atau suara apapun lah ya, pokoknya yang mana suara itu mengingatkan dia ke pertempuran guys. Ada juga di antara mereka itu sampai nggak ingat siapapun gitu kan, nggak ingat diri mereka siapa, nggak ingat nama mereka siapa, karena mereka udah menelan dan mengalami langsung nih guys kepahitan perang. Mereka ditinggalkan saudaranya, mereka tahu teman-temannya disiksa, mereka tahu teman-temannya ditembak dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka tahu musuh itu teman-teman mereka. Dan di video kali ini gue akan membahas satu dampaknya nih guys, yaitu dampak bencana kelaparan di Uni Soviet ketika sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat sebelum terjadinya PD2 di Uni Soviet sana itu kan sedang ini guys, bentrok gitu kan, sedang bentrok antara pihak komunis dan juga pihak yang pro kaisar. Pihak yang pro kaisar itu nggak mau nih kaisar itu dihilangkan gitu loh guys. Nah, pasti di sini mereka sangat mendukung sistem kekaisaran itu tetap berjalan gitu loh guys. Tapi di sisi lain rakyat itu udah pada benci guys, udah pada benci. Kenapa? Karena kaisarnya itu nggak beres. Contoh nggak beres, korupsi di mana-mana. Terus juga kemampuan tentaranya itu nggak bisa menandingi, nggak bisa memenangkan pertempuran gitu loh guys. Jadi kemampuan tentaranya itu biasa aja gitu loh. Karena pada saat itu kalau kita lihat Uni Soviet itu kalah geng, kalah oleh negara Asia yaitu Jepang. Pada saat itu di ujung timur sana Jepang bisa mencaplok wilayah Rusia, yang mana pada saat itu wilayahnya bernama wilayah seperti yang ada di samping kanan ini guys. Wilayah itu dicaplok oleh Jepang karena pertempuran Sino-Japan guys. Karena pertempuran Russo-Japan ketika tahun 1900 sampai tahun 1902. Dan pastinya di sini rakyat Uni Soviet itu atau rakyat Rusia lah ya pada saat itu geng. Rakyat Rusia kecewa lah kepada pemerintah pastinya geng. Yang mana pada saat itu pemerintahnya adalah pemerintahannya adalah kaisar. Yang mana pada saat itu pemerintahannya dipegang oleh Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II itu kaisar lah ya, Kaisar Nicholas guys. Dan di sini muncul kekuatan baru nih. Kekuatan baru itu adalah Uni Soviet. Uni Soviet adalah partai buruh ya guys, partai buruh yang mana dia menentang keras golongan kaisar nih atau golongannya Tsar Nicholas II. Lambat laun mereka pun semakin banyak orang-orangnya gitu kan, atau anggotanya lah guys. Anggotanya semakin banyak dan mereka pun semakin kuat, dan akhirnya terjadilah pertempuran saudara nih guys antara blok kaisar dan juga blok Uni Soviet. Dan pertempuran ini dimenangkan oleh Uni Soviet guys, sehingga terbentuklah nih negara Uni Soviet, atau sekarang kita lebih mengenalnya dengan nama Rusia. Dan pada saat itu ketika baru dibentuk ya guys, pastinya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dirubah lah. Dan salah satu efeknya adalah kelaparan guys. Bencana kelaparan ini sangat-sangat parah guys. Kenapa? Karena pada saat itu guys, pada saat itu petani-petani dipaksa menyerahkan seluruh hasil panen mereka. Tak hanya itu, petani pun dipaksa menyerahkan tanah pribadi mereka juga nih guys. Gila kan. Jadi seandainya ada petani nih guys, petani nanam jagung, nah misalkan hasil panennya ini 1 ton nih, 1 ton itu harus diserahkan semua ke pemerintah. Dan pada saat itu nggak semuanya dimakan juga, enggak lah guys. Ada yang dijual ke negara lain terus dibikin alutista gitu kan. Ada juga yang dijual terus uangnya dibuat pistol gitu kan. Jadi pokoknya uang hasil panen itu dialokasikan untuk ini guys, untuk kepentingan negara pastinya lah, dan juga kepentingan partai komunis pada saat itu. Apalagi mereka itu kan baru sekali jadi gitu kan. Pastinya butuh banyak dana, dan juga pastinya banyak sekali kebijakan-kebijakan baru geng. Salah satunya adalah itu tuh. Jadi warga sipil ini sangat sangat kesusahan gitu kan. Kenapa? Karena mereka kerja susah. Terus juga di antara mereka itu nggak bisa makan gitu loh gengs. Terus juga di antara mereka itu susah makan gengs. Susah makan bukan karena mereka nggak punya, bukan, karena dipersulit oleh pemerintahnya sendiri.
Nah, kenapa dipersulit? Karena tadi tuh guys, petaninya itu 100% hasilnya diberikan ke pemerintah. Sehingga pasokan makanan itu sangat susah kayak gitu loh guys. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi adalah pada saat itu nih guys, anak-anak balita, anak-anak umur 5-6 tahun banyak yang dijadikan santapan. Gila kan. Ya kalau misalkan di antara kita ada yang tahu kasus Sumanto dulu ya guys. Kasus Sumanto itu yang memakan bagian tubuh orang yang sudah meninggal. Nah, ini lebih parah lagi guys. Anak-anak kecil yang masih hidup dijadikan santapan. Gila kan. Sebenarnya kalau kita misalkan kita lihat secara ini ya guys, sebenarnya kalau kita melihat secara kasat mata ya geng, mereka itu kejam memakan sesama gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi nih lebih detail, wajar guys mereka melakukan hal seperti itu. Bukan gue mendukung ya, bukan gue mendukung dan bukan gue membenarkan nih. Tapi dalam arti wajar adalah karena mereka itu udah susah banget guys, dan mereka nggak makan selama berminggu-minggu. Jadi bukan sehari 2 hari, bukan, berminggu-minggu loh. Mereka kerja susah, dapat makan juga susah. Giliran dapat kerjaan, dapatnya nggak seberapa, sedangkan harga makanan itu mahal. Nah, kenapa harga makanan mahal? Karena uangnya itu banyak yang dialokasikan untuk tadi tuh guys, untuk partai komunis yang baru jadi. Dan juga untuk mengkondisikan militer partai komunis pada saat itu. Lalu setelah partai komunis sudah cukup kuat nih guys, pada tahun 1940 Jerman pun menginvasi Uni Soviet nih guys. Dan di sini ada efek lagi nih guys. Efek yang mirip seperti tadi tuh, seperti ketika Uni Soviet baru berdiri, yaitu efek bencana kelaparan atau Holodomor. Holodomor itu bahasa Rusia geng, artinya bencana kelaparan. Kenapa terulang lagi? Karena tadi tuh guys, uangnya dan hasil pertanian ini, makanan maksud gue guys ya, makanannya terus juga uangnya, tanahnya, semuanya diambil oleh pemerintah Uni Soviet. Untuk apa? Untuk mendanai militer mereka dan untuk melawan Jerman. Ditambah pada saat itu Jerman banyak merusak kebun-kebun warga Uni Soviet agar mereka itu nggak bisa makan. Jadi udah pemerintahnya mencekik rakyatnya gitu kan, mencekik rakyatnya dari segi makanan dan juga dari pendapatan. Jerman datang nih, merusak makanan yang ada di situ gitu loh. Maksud gua ngerusak lahan gitu kan. Dan lahan di sini adalah lahan yang isinya makanannya gengs, kayak gandum, beras, terus juga pohon buah-buahan gitu. Nah, kenapa Jerman merusak itu? Karena mereka ingin mengalahkan Uni Soviet secara perlahan. Jadi kalau misalkan mereka langsung nyerang manusianya nih, mereka bisa aja, dan sangat mungkin ya guys, sangat mungkin mereka melawan dan sangat mungkin mereka bertahan lah. Ya, tapi kalau mereka menyerang pasokan pangannya nih atau makanannya, pastinya mereka lambat laun akan cepat meninggoy gitu loh guys. Dan di situ juga nggak hanya makanan guys, air yang ada di situ, sumber air gitu kan, sumber air dan sumur-sumur yang ada di Uni Soviet diracun oleh Jerman. Tujuannya adalah tadi tuh guys, untuk membuat mereka itu sengsara dan mati gitu loh guys. Jadi mereka nggak usah merangi lagi, jadi mereka nggak usah adu senjata lah gitu loh guys. Nggak usah adu pukul, nggak usah adu senjata. Mereka didiemin 2 minggu juga udah mati karena nggak ada air dan nggak ada makanan. Dan di sini mereka pun nggak sedikit yang mengambil jalan pintas ya geng. Mereka mengambil anak-anak kecil untuk dijadikan santapan, seperti yang udah gue sampaikan di awal durasi video ini guys. Karena bencana kelaparan ini begitu dahsyat, makanya mereka terpaksa menjadikan anak kecil sebagai santapan guys. Bahkan gak sedikit tentara Jerman itu yang kaget guys. Kaget kenapa? Karena mereka sampai memakan anak-anak kecil gitu loh guys. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini tentang bencana kelaparan di Uni Soviet ketika sebelum PD2 dan juga ketika PD2 berlangsung guys. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.